to my channel BKL Nurse Happy Body Healthy Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang triase IGD. Triase itu sendiri yaitu adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat dalam menentukan pasien mana yang berisiko meninggal dunia, terus pasien mana yang berisiko mengalami kecacatan, dan pasien mana yang berisiko memperburuk keadaan klinisnya karena tidak dapat ditangani segera, dan pasien mana yang dengan dapat aman menunggu. Tujuan dari triase adalah untuk menangani pasien secara tepat, cepat, dengan sumber daya yang ada, peralatan dan fasilitas yang efisien untuk memilih atau menggolongkan semua pasien yang memerlukan pertolongan dan menetapkan prioritas penerapannya. Prioritas pertama atau kasus berat yang ditandai oleh triase warna biru dan merah yaitu untuk pasien yang mengancam jiwa dihitung dalam hitungan menit. Prioritas kedua atau kasus sedang yang ditandai dengan triase warna kuning yaitu untuk pasien yang mengancam jiwa dihitung dalam hitungan jam. Prioritas ketiga atau kasus ringan yang ditandai dengan triase warna hijau yaitu untuk pasien yang memerlukan penanganan biasa. Prioritas keempat atau kasus tiba mati yaitu untuk pasien yang tidak menunjukkan adanya kehidupan. Nah, cara untuk membedakannya itu dengan beberapa warna. Nah, warna-warna tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Warna yang pertama dalam prioritas 1 yaitu warna biru. Untuk pasien dengan gangguan jalan napas atau gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua, pasien yang memerlukan napas buatan atau pijat jantung. Pijat jantung adalah upaya pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas atau henti jantung. Yang pertama adalah C yaitu compression. Compression yaitu memberikan tekanan di dada atau kompresi di dada yang terbagi ke dalam 5 siklus yang terdiri dari 100 sampai 120 kali tekanan per menit. Nah, ini adalah tindakan kompresi jantung. Yuk kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua adalah airways atau membuka jalur napas. Nah, tindakannya seperti ini. Nah, bisa dengan cara mengangkat dahu secara perlahan. Yang terakhir, B, yaitu breathing atau memberi bantuan napas, yaitu dengan cara pemberian napas buatan dari mulut ke mulut atau mulut ke hidung bila mulut korban terluka parah atau sulit dibuka. Kemudian yang ketiga adalah shock tipe apapun, seperti shock kardiogenik yang disebabkan oleh gangguan jantung, seperti serangan jantung atau gagal jantung. Kemudian yang kedua adalah shock neurogenik. Shock ini disebabkan oleh gangguan sistem saraf. Yang ketiga adalah shock anafilaktik. Shock ini disebabkan oleh alergi akibat dari gigitan serangga dan obat-obatan. Shock selanjutnya adalah shock sepsis. Shock ini disebabkan oleh infeksi yang masuk pada aliran darah yang dapat memicu peradangan atau inflamasi. Shock yang terakhir yaitu shock hipoglikemi. Shock ini disebabkan oleh hilangnya cairan atau darah dalam jumlah banyak, misalnya akibat diare, perdarahan pada kecelakaan atau mual muntah. Dan yang terakhir adalah pada pasien dengan cedera kepala berat. Warna kedua pada prioritas pertama adalah warna merah. Untuk pasien dengan pendarahan sedang, cedera servikal atau cedera pada tulang leher, cedera pada tulang maksila atau rahang atas, cedera kepala sedang, fraktur terbuka atau patah tulang terbuka, luka bakar lebih dari 30%. Dan yang terakhir adalah untuk pasien dengan crash injury atau pasien kecelakaan. Prioritas 2 yaitu yang berwarna kuning. Untuk pasien yang darurat tetapi tidak gawat. Jadi untuk prioritas 2 warna kuning itu pelayanannya bisa ditunda. Misalnya trauma toraks non aspiksia.
fraktur tertutup pada tulang panjang, luka terbakar, dan cedera pada bagian atau jaringan yang lunak. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit tetapi masih dapat ditunda lebih lama, maksimal 30 menit. Ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat seperti kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Kasus yang termasuk ke prioritas 3 yaitu luka kecil, seluruh kasus-kasus ambulan atau jalan, pasien yang biasanya dapat berjalan dengan masalah medis yang minimal luka lama, yang terakhir ada kondisi yang timbul sudah lama. Yang terakhir ada prioritas 4 yaitu berwarna hitam seperti yang pertama, saat diberi rangsangan tidak menunjukkan adanya respon. Kasus timbal mati yaitu tidak adanya respon pada setiap rangsangan. Misalnya, tidak adanya respon nyeri. Yang kedua, tidak ada respirasi spontan. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya aktivitas jantung. Yang terakhir, hilangnya respon pupil. Nah, dapat kita simpulkan dari video ini yaitu kita dapat mengetahui cara penanganan pasien di IGD bukan berdasarkan pada pasien yang datang lain awal, kita lihat dari tingkat keparahan kondisi pasien. Terima kasih sudah menonton video kami. BKM Nurse.